ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Shalom, selamat hari Minggu keluarga besar GKI Sudirman. Apa kabar? Saya berharap semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa semoga kita semua selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada siang hari ini kita kembali akan beribadah bersama disertai dengan perjamuan kudus, di mana siang hari ini kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Bapak Bunadi Subrata. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman dan berkat Tuhan pada siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman Tuhan berkata di 2 Samuel 2 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu, keselamatanku. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, saudara-saudara keluarga GKS yang dikasihi Tuhan, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Pada ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus, saudara. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati, pikiran kita, dan juga roti dan anggur tentunya. Khotbah saya hari ini, saya beri judul Supernatural Life. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, kehidupan yang supernatural atau adikodrati, atau juga ajaib, atau juga bisa dikatakan melampaui hukum alami. Itu kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa Tuhan memberkati kita, saudara, itu bukan hanya hal-hal yang natural. Misalnya kesehatan, pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, pelayanan, keuangan, dan sebagainya. Tapi juga hal-hal yang supernatural, hal-hal yang sifatnya adikodrati, ajaib, saudara. Dan artinya juga melampaui hukum-hukum alami, saudara. Jadi kehidupan orang percaya, yaitu kita ini, saudara, adalah kehidupan supernatural. Oleh karena itu, kita bisa menjalani hidup di dunia ini secara luar biasa. Dan bahkan melampaui batas-batas, beyond the limits. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan, saudaraku, tentang 5 berkat supernatural yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku. Sebenarnya ada lebih dari 5 tentu, tetapi hari ini saya akan share 5 berkat saja. Nah, saya berdoa agar khotbah saya ini akan memberikan kekuatan, saudara. Memberikan pengharapan, memberikan semangat kepada saudara semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Karena kita sudah hidup di masa pandemi ini sudah cukup lama, saudaraku, berkepanjangan. Tentu kita butuh sekali kekuatan dari Tuhan dan dari firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, 5 berkat supernatural itu adalah, yang pertama, saudara, mengalami kelahiran baru, regeneration. Yang kedua, mengalami pembenaran, saudara, justification. Dan yang ketiga, menjadi anak Allah, sonship. Keempat, menjadi warga kerajaan sorga. Dan yang kelima, terakhir, menerima kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, 5 berkat supernatural adikodrati yang luar biasa, yang kita mau pelajari satu persatu pada hari ini. Mari kita lihat yang pertama, saudara, mengalami kelahiran baru, regeneration.
Ayatnya kita baca dalam Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Perhatikan ayat yang penting ini, saudara-saudara. Kita mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali. Itu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah saat kita mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali, saudara. Tapi yang perlu kita pahami begini, saudara, bahwa peristiwa kelahiran baru itu atau kelahiran kembali tidak bisa dipisahkan dengan pertobatan. Tidak bisa dipisahkan dengan pertobatan. Yaitu tindakan berpaling dari dosa kepada Kristus, saudara. Metanoia. Nah, mari kita lihat Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan di sini ada kata yang bagus sekali. Permandian kelahiran kembali dan pembaruan oleh Roh Kudus. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Ini bicara tentang pengalaman kelahiran baru, ya. Nah, pada saat kita lahir baru terjadi sesuatu, saudara, yaitu suatu pembasuhan atau pembaruan dalam kehidupan kita. Ini yang namanya pertobatan. Makanya kelahiran baru tidak bisa dipisahkan dengan pertobatan, saudara. Nah, kelahiran baru ini, perhatikan, adalah momen yang sangat penting. Yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Mengapa, saudara? Perhatikan, karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal itu selain saudara dan saya dilahirkan baru. Tidak ada jalan yang lain, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Jadi tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, hidup kekal dalam kerajaan sorga, kalau dia tidak mengalami kelahiran baru. Jadi dia harus mengalami kelahiran baru. Dengan kata lain, saudaraku, kelahiran baru itu adalah pintu gerbang menuju hidup yang kekal. Jadi ini sungguh suatu berkat supernatural yang luar biasa, saudara-saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Anugerah buat kita. Dan kita menerimanya dengan iman. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, mengalami pembenaran, justification. Kita lihat ayatnya Roma 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, perhatikan, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat ini menjelaskan bahwa Adam yang pertama, manusia pertama, Adam yang pertama itu mendatangkan hukuman kepada semua melalui pelanggarannya, melalui dosa yang diperbuatnya, saudara-saudara. Namun Adam yang kedua, yaitu Kristus, saudara, mendatangkan anugerah kepada semua orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh apa yang namanya pembenaran. Nah, kapan kita mengalami pembenaran dari Tuhan, saudara-saudara? Yaitu pada waktu kita lahir baru. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Nah, hal ini tidak berarti memang kita jadi sudah benar, bukan itu maksudnya. Melainkan kita dinyatakan benar. Melainkan kita dianggap benar oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Posisi kita berubah, saudara. Dari orang berdosa
menjadi orang benar sekarang. Puji Tuhan. Dosa kita diampuni, saudara. Dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Luar biasa berkat supernatural ini, saudara-saudara. Nah, dalam proses pembenaran ini, Allah berperan sebagai hakim. Yang oleh karena anaknya, saudaraku, ia membebaskan perkara. Dan ia membenarkan orang berdosa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga, saudaraku, hukuman dosa tidak lagi ditanggung ke atas orang itu. Itu yang namanya pembenaran. Anugerah yang luar biasa, saudaraku. Nah, saudara, ada berkat bagi orang benar. Berkat apa saja yang Tuhan berikan bagi orang benar, saudara? Satu berkat yang luar biasa yang saya akan bacakan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 5 berkat kalau kita teliti, pelajari ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Berkat bagi orang yang benar. Karena ayat ini dimulai dengan kata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi ini berkat bagi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah, saudaraku, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan ayat 1, ya. Sebagai orang benar maka hidup kita dipenuhi dengan damai, ya. Damai ini bicara damai dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah kita. Sehingga kita terbebas, saudaraku, dari ikatan rasa bersalah dan takut dihukum. Tidak ada lagi rasa itu. Karena yang ada adalah hubungan damai sejahtera antara kita dengan Allah. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kalau kita pelajari dan teliti ayat 2, maka berkat kedua adalah beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Haleluya. Sebagai orang benar kita diberikan hak untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Di tengah pandemi ini, saudaraku, sebagai orang benar, saudara dan saya diberi hak untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Datang kepada tahta kasih karunia Allah untuk menerima kasih karunia, rahmatnya, dan pertolongannya pada waktunya Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara, kalau kita baca ayat 3 dan 4, maka yang ketiga berkatnya adalah kita, saudaraku, dikatakan di situ bisa bermegah dalam kesengsaraan. Haleluya. Bermegah dalam kesengsaraan, saudara. Sebagai orang benar kita diberikan kekuatan, ya, dan kemampuan, saudaraku, untuk bermegah atau untuk bersyukur, saudaraku, dalam kesengsaraan atau kesulitan. Itu tidak mudah, saudaraku. Kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, kita nggak mampu. Di tengah pandemi ini, saudaraku, banyak orang, saudaraku, sudah merasa begitu tertekan. Tapi kita sebagai orang-orang benar, kita punya berkat yang Tuhan berikan, yaitu kemampuan yang Dia berikan. Kekuatan yang Dia berikan supaya kita di tengah-tengah masa sulit ini, kita masih bisa bermegah, saudara.
kita masih bisa bersyukur ya di tengah-tengah masa sulit ini. Haleluya. Kemudian juga yang berikut adalah memiliki pengharapan yang pasti. Ayat 5. Memiliki pengharapan yang pasti. Sebagai orang benar, kita memiliki pengharapan yang pasti. Jadi pengharapan yang alkitabiah itu adalah pengharapan yang pasti, saudaraku. Ada kepastian. Pengharapan kepada Tuhan ini sangat penting, saudara-saudara. Alkitab mengibaratkan pengharapan kepada Tuhan itu seperti sauh atau seperti jangkar. Saudara bisa baca itu dalam Ibrani 6 ayat 19. Sebuah kapal, saudaraku, ketika menghadapi badai, maka apa yang terjadi yaitu dalam kapal itu diturunkanlah sauh atau jangkar untuk menolong kapal yang besar itu supaya tidak karam. Jadi pengharapan di sini, saudaraku, diibaratkan seperti sauh atau jangkar. Artinya pengharapan kepada Tuhanlah yang dapat membuat hidup saudara dan hidup saya ini stabil. Di tengah-tengah badai kehidupan, tetap kita stabil, saudara-saudara. Nah, saudara, saya mau cerita tentang seorang yang melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Masa-masa yang sangat sulit bahkan dalam hidupnya. Tapi dia berkemenangan hidupnya, karena dia memiliki pengharapan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, orang ini bernama Max Cleland, saudara. Ia lahir di Atlanta, Georgia, di Amerika Serikat pada tahun 1942. Di usia 24 tahun, ia ikut berperang di Vietnam, saudara. Sebagai seorang letnan dari Angkatan Darat Amerika. Nah, dalam peperangan itu, Cleland ini terkena ledakan granat. Nah, akibat ledakan itu, saudara-saudara, lengan kanan serta kaki kanannya hilang. Kaki kirinya luka parah, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Cleland ini bisa selamat. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena mujizat, saudara-saudara. Tetapi ia harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Bayangkan dia mengalami 3 kali diamputasi. Di tengah masa yang sangat sulit itu, yang bahkan sempat menimbulkan depresi, frustrasi dalam kehidupannya. Ia dikuatkan oleh firman, saudaraku. Haleluya, firman Tuhan kekuatan kita. Ia dikuatkan oleh rema firman Tuhan, saudaraku, yang mengatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu menjadi rema dalam hidupnya. Dan juga perkataan pemimpinnya yang bernama Jenderal George Patton. Ia berkata, sukses adalah seberapa tinggi Anda melambung kembali setelah Anda jatuh. Itu juga menjadi inspirasi buat dia untuk dia kembali bangkit, saudara-saudara. Dengan pertolongan Tuhan, haleluya, puji Tuhan, maka akhirnya Cleland ini kembali ke kehidupan. Dia kembali bekerja, saudaraku, walaupun sekarang dia cacat tentunya. Ia belajar mengendarai mobil khusus, saudaraku, untuk mengantarkan dukungan amal bagi para veteran. Tapi dia bekerja dengan gigih, dengan semangat, saudara-saudara. Ia menerima bintang perak, bintang perunggu untuk tindakan gagah berani dalam pertempuran. Di usia 34 tahun, ia menjadi pria termuda yang pernah mengepalai administrator urusan veteran. Dan kemudian ia terpilih menjadi senator, saudaraku, di negara bagian Georgia. Sebagai orang benar, hari ini saya mau katakan sebagai orang benar, saudara, maka berharaplah selalu kepada Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Tuhan ingin kita berharap selalu kepada Tuhan sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Betapapun sulitnya jalan yang kita lalui, saudaraku. Betapapun sulitnya seperti di tengah-tengah pandemi ini, pasti dapat kita lewati. Pasti, saudaraku, jika saudara dan saya punya pengharapan. Karena pengharapan yang alkitabiah itu pengharapan yang pasti, saudaraku.
Kita berharap kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada orang-orang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, menjadi anak Allah. Sonship, saudara. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Perhatikan, diberinya kuasa untuk apa? Yaitu supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Luar biasa ayat ini. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diangkat menjadi anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diangkat menjadi anak Allah. Mari kita lihat ayatnya. Roma pasal 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini menjelaskan bahwa pengangkatan kita menjadi anak Allah terjadi pada waktu kita lahir baru, saudara. Lahir baru, ya. Di mana pada saat itu kita menerima Roh Kudus, saudara. Nah, Roh Kudus ini juga disebut sebagai Spirit of Adoption atau roh pengangkatan. Perhatikan. Jadi itu yang terjadi pada waktu kita lahir baru. Makanya dikatakan dalam ayat tadi bahwa tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Roh Kudus menolong kita, saudaraku. Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita dapat mengenal Allah kita sebagai Bapa. Haleluya, kita sebut Allah kita Bapa, saudaraku. Mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita, saudara, dan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita juga satu kemampuan yang istimewa untuk dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa pada waktu kita menerima Roh Kudus dan diangkat menjadi anak Allah, maka kita tidak lagi diikat atau dibelenggu oleh roh perbudakan. Perhatikan itu. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita tidak lagi diikat, dibelenggu oleh roh perbudakan. Nah, perhatikan saudaraku, ini penting sekali. Karena orang yang dikuasai oleh roh perbudakan, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Allah seharusnya tidak boleh lagi dipenuhi oleh ketakutan. Tidak boleh lagi dipenuhi oleh kecemasan, saudaraku. Karena roh perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada dalam diri kita bukan lagi roh perbudakan, tetapi Roh Kudus yang membuat kita ini bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita adalah anak-anak Allah, saudaraku. Nah, ingat saudara, seorang budak bekerja tentu dengan perasaan takut, ya, dan bertanya-tanya apakah pekerjaannya menyenangkan hati tuannya. Karena ia tahu jika tuannya tidak senang, saudara, maka ia akan dihukum. Nah, itu seorang budak, saudara. Namun ketika kita lahir baru menjadi anak Allah, maka yang ada dalam diri kita bukan lagi roh perbudakan, tetapi Roh Kudus, saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi saya mau katakan menjadi anak Allah itu satu berkat supernatural yang luar biasa, bahkan istimewa, saudaraku. Mari saya lanjutkan dengan menunjukkan satu ayat lagi tentang anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
Sehingga kita, perhatikan, disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat ini begitu penting saudaraku, biar ini menjadi rema juga buat kita, menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kita. Ya, kita perlu memahami di sini bahwa pengangkatan kita sebagai anak Allah itu menunjukkan betapa besarnya Allah mengasihi kita, saudaraku. Dalam perjanjian baru, perhatikan, ada dua tolok ukur, yang menunjukkan kasih Allah yang bukan hanya besar, tapi sangat besar kepada kita. Yaitu pertama salib. Salib, saudaraku, itu menunjukkan kasih Allah yang sangat besar. Tetapi yang kedua adalah pengangkatan saudara dan saya menjadi anak Allah. Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Bayangkan, saudaraku, kita ini jadi anaknya. Mengizinkan kita menyebut diri kita sebagai anak Allah. Kita dimasukkan menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Tanpa melihat segala kekurangan dan kelemahan kita. Katakan amin, saudaraku. Aminkan ini. Luar biasa ini kebenaran, saudaraku. Ini satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya ini Ia lakukan karena Ia sangat mengasihi kita, saudaraku. Bahkan malaikat saja, perhatikan, malaikat saja tidak mendapatkan status sebagai anak Allah. Sekarang yang keempat, saudara-saudara. Berkat supernatural, berkat ajaib, berkat adikodrati yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, yaitu menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 20, saudara-saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita lihat lagi ayat yang lain. Kolose 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Memakai kata had translate us. Jadi ada kata telah, bukan akan. Memindahkan kita. Jadi tepatnya telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Jadi pada waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Maka Tuhan telah melepaskan kita. Perhatikan, ini kita harus mengerti supaya kita tidak hidup lagi dalam ketakutan, dalam depresi, dalam stres dan sebagainya. Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan sorga. Itu bukan urusan nanti, ya, tetapi ketika kita lahir baru itu telah terjadi, saudaraku. Tidak dipakai kata akan, tetapi dipakai kata telah, saudaraku. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sebagai warga negara, ya, kita memiliki persamaan hak dan kewajiban. Antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Bekerja dengan perlakuan yang adil dan layak. Menyampaikan pendapat, mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Namun kita tidak boleh mengabaikan, ya, ada kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu harus taat kepada hukum di negara kita. Itu Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitu pula kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Alkitab mengatakan bahwa kita sekarang juga memiliki status selain warga negara Indonesia, kita juga warga kerajaan sorga. Katakan amin. Warga kerajaan sorga, saudara. Meskipun saat ini kita masih berada di dalam dunia, tapi kita juga sudah beroleh status ketika lahir baru.
kita menjadi warga kerajaan sorga. Berkat yang luar biasa. Nah, karena status kita adalah warga kerajaan sorga, saudara, maka kita pun juga harus taat. Taat, saudaraku, kepada hukum kerajaan sorga. Nah, apa itu hukum kerajaan sorga? Hukum kerajaan sorga itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, saudaraku. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, hidup menurut hukum kerajaan sorga artinya hidup menurut firman Tuhan. Mari kita hidup menurut firman Tuhan. Ya, hidup menurut firman Tuhan itu artinya harus menghasilkan buah pertobatan. Dan juga merupakan sebuah kehidupan yang berbeda, yaitu di mana kehidupan yang tidak kompromi lagi dengan dosa. Karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Dan saudara dan saya juga harus menghasilkan karakter Kristus. Itu artinya kalau kita mau hidup menurut hukum kerajaan sorga. Haleluya. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Namanya Josh Muller. Josh Muller ini semasa mudanya dia suka mencuri. Dia suka berbohong. Bahkan dia suka mabuk-mabukan, saudara. Seperti Rasul Paulus, Tuhan menjamah hidupnya. Dan ia lahir baru. Ia bertobat, saudara, saat ia berusia sekitar 20 tahun. Waktu itu ia masih kuliah di universitas. Sejak kelahiran baru dan bertobat, maka ia bersungguh-sungguh, saudaraku, di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Hingga ia meninggal dunia pada usia 92 tahun, saudara. Nah, selama hidupnya ia menjadi misionaris dan dipakai Tuhan luar biasa. Sebagai kepala rumah yatim piatu di Bristol, Inggris, ia mengasuh, saudaraku, bayangkan, sekitar 10.000 anak yatim piatu. Tidak hanya dikenal karena menyediakan kebutuhan pendidikan bagi mereka, tetapi ia meninggalkan suatu legacy, ya, juga satu teladan, saudaraku, yaitu tentang imannya yang luar biasa. Iman yang bergantung mutlak kepada pemeliharaan Tuhan. Begitu banyak mujizat demi mujizat yang dia alami selama hidup pelayanannya, saudaraku. Padahal tadinya dia dari orang yang gak benar, saudaraku. Dia seorang yang bahkan mabuk-mabukan pada waktu masih muda. Nah, ini yang namanya warga kerajaan sorga. Jadi ketika lahir baru, ada perubahan dalam hidup kita. Tidak sama lagi, cara hidup kita harus berubah. Sekarang menuruti hukum kerajaan sorga, yaitu firman Tuhan, saudaraku. Nah, saya mau bicara sekarang berkatnya. Berkat apa yang saudara dan saya bisa terima sebagai warga kerajaan sorga, saudaraku. Kalau kita hidup menurut hukum kerajaan sorga, maka artinya kita juga dapat mengalami pengalaman mujizat. Haleluya. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita ini dapat mengalami pengalaman mujizat selama kita hidup. Karena mujizat itu adalah produk kerajaan sorga. Mujizat itu adalah berkat kerajaan sorga. Dan saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga yang memiliki hak untuk mendapatkan berkat ini. Produk kerajaan sorga, yaitu mujizat, saudara-saudaraku. Yaitu mujizat. Ini satu berkat supernatural yang luar biasa tentunya. Ya, mari kita lihat ayat Yeremia 32 ayat 27, saudara. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku, kata Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan yang bertahta di sorga, dia pemilik kerajaan sorga, maka tidak ada satupun yang mustahil. Jadi kita perlu mengatakan ini dengan iman. Sebagai warga kerajaan sorga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Maka percaya
di tengah-tengah situasi sulit ini, ketika hari-hari ini di tengah pandemi, mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang bukan saja berat, tetapi persoalan yang sangat berat, bahkan berlangsung sudah cukup lama, saudaraku. Saudara mungkin juga sudah merasa nggak kuat, saudara merasa tidak ada titik terang sama sekali, saudara merasa ini tampaknya mustahil ada jalan keluar. Saya mau dorong saudaraku hari ini untuk meyakinkan kepada saudara-saudara semua bahwa ketika kita lahir baru, maka status kita adalah warga kerajaan sorga. Kita punya hak untuk menerima mujizat, karena mujizat itu produk kerajaan sorga. Maka berdoa, berserah kepada Tuhan, saudaraku, dan berdoa supaya Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan saya beritahu, mujizat itu masih berlangsung sampai hari ini. Sebagai warga kerajaan sorga, kita juga punya tugas, jangan lupa ini, yaitu untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, saudaraku. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, saudara-saudara. Nah, bagaimana cara menghadirkan kerajaan sorga di bumi? Bagaimana, saudaraku? Bukan hanya sekadar memuji menyembah Tuhan di mesbah keluarga kita, atau di komsel kita, atau di gereja. Bukan itu. Itu memang menghadirkan kerajaan Allah. Bisa terjadi ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan, saudaraku. Tetapi bukan hanya itu. Ya, tapi kita harus menjadi berkat. Menghadirkan kerajaan sorga itu artinya kita harus menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita. Itu yang namanya menghadirkan kerajaan Allah. Bukan hanya berkat untuk diri kita sendiri, oh nyaman di hadirat Tuhan, tetapi membagi berkat kepada orang-orang lain di sekitar kita. Itu yang namanya menghadirkan kerajaan Allah, saudara-saudara. Jadi di masa pandemi ini justru merupakan saat yang tepat buat kita sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan sorga, saudaraku. Yaitu bahwa kita keluarlah dari ketakutan kita. Mari keluar dari kehidupan yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ini saatnya kita jadi berkat buat orang lain. Ini saatnya kita menabur, saudaraku, kebaikan bagi sesama. Akibat pandemi ini terus terang, begitu banyak orang yang sudah mengalami desperate, sudah mengalami putus asa, saudara. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Siapa yang menolong kita? Yang menolong mereka, tentu kita yang harus menolong mereka sebagai warga kerajaan sorga, saudaraku. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, berkat yang luar biasa yang kelima ini adalah menerima kuasa Roh Kudus, saudaraku. Menerima kuasa Roh Kudus. Ini berkat supernatural, berkat ajaib yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Ayat yang tidak asing lagi buat kita. Dikatakan di sini Yesus berkata bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Jadi ada satu pengalaman dalam kehidupan kekristenan kita setelah kita lahir baru, maka Tuhan akan bawa kita ke sebuah pengalaman yang luar biasa, yaitu pengalaman menerima baptisan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Dan ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita, kata Tuhan Yesus, menerima kuasa. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kuasa macam apa yang Roh Kudus berikan? Kuasa tersebut dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis, saudaraku. Perhatikan, dunamis. Dunamis ini kata yang kuat. Kata yang sangat kuat bahkan.
Dari kata tersebut muncul kata-kata seperti dinamit, saudara. Alat peledak ya, yang sangat kuat. Atau dinamo. Saudara pernah dengar tentu kata dinamo. Alat pembangkit tenaga listrik. Atau sebuah kata misalkan dinamika. Nah, dalam kata dunamis ini mengandung arti kekuatan yang luar biasa. Atau daya ledak yang luar biasa. Kekuatan atau daya ledak, saudaraku, yang luar biasa. Nah, dalam firman Tuhan, perhatikan. Kata dunamis memiliki 3 arti. Ada 3 arti. Yaitu yang pertama kemampuan supernatural. Yang kedua kuasa supernatural. Dan yang ketiga kekuatan supernatural. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara, bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ia bermaksud bahwa mereka akan diperlengkapi dengan yang namanya dunamis. Yaitu apa? 3 hal tadi. Kemampuan, kuasa, dan kekuatan supernatural yang diberikan pada waktu mereka menerima Roh Kudus, saudaraku. Nah, janji ini digenapi kapan? Digenapi pada hari Pentakosta ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Petrus, saudara, murid yang pernah menyangkal Tuhan, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, diberikan kemampuan, perhatikan, kemampuan supernatural untuk berkhotbah. Sebuah pengalaman khotbah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bayangkan, sekali khotbah, hasil khotbahnya luar biasa, yaitu sekitar 3.000 orang bertobat. Itu kenapa? Karena diberikan oleh Roh Kudus kemampuan supernatural. Yang kedua, saudaraku, Petrus dan Yohanes yang telah dipenuhi Roh Kudus diberikan kuasa supernatural, kuasa adikodrati, kuasa yang ajaib itu untuk menyembuhkan orang lumpuh ya di dekat pintu gerbang Bait Allah. Petrus berkata begini, saudaraku, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Haleluya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa. Jadi mereka diberikan yang namanya kuasa supranatural. Luar biasa. Yang ketiga, Petrus dan Yohanes ditangkap. Dipenjarakan oleh penguasa Romawi. Bahkan dilarang memberitakan Injil. Petrus dan Yohanes diberikan kekuatan. Jadi 3 hal itu, saudaraku. Kemampuan atau kesanggupan, kuasa, dan yang ketiga adalah kekuatan. Kekuatan supernatural untuk menghadapi mereka. Di hadapan mereka, Petrus dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus lebih mematuhi Allah daripada manusia. Ini yang terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa karena dilengkapi dengan dunamis, saudaraku. Jadi kuasa Roh Kudus atau dunamis itu berkat supernatural yang luar biasa, saudaraku. Perhatikan Rasul Paulus. Perhatikan Rasul Paulus. Rasul Paulus menggunakan kata dunamis, saudaraku, dalam banyak tulisannya kepada gereja-gereja untuk mereka sadar. Untuk gereja-gereja sadar, saudaraku, akan kuasa yang luar biasa yang diperoleh orang-orang percaya ketika menerima Roh Kudus, saudara-saudara. Ambil contoh, saudara, ya. Kepada gereja di Roma, Paulus mengatakan begini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata kekuatan di sini adalah dunamis.
Roma 15 ayat 13b. Contoh lain kepada gereja di Korintus, saudara. Ia mengatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa di sini adalah dunamis. 1 Korintus 4 ayat 20. Juga kepada gereja di Filipi, saudaraku. Ia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang tidak asing lagi buat kita ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tahukah saudaraku, kata kekuatan di sini adalah dunamis, saudara-saudara. Filipi 4 ayat 13. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, Ia memberikan kepada kita nomor 1 kemampuan, nomor 2 kuasa, nomor 3 adalah kekuatan supernatural kepada kita untuk kita gunakan dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap saat, saudara. Di tengah pandemi ini, saudara dan saya bukan orang yang kalah. Kita adalah pemenang-pemenang. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, saudaraku, untuk menjalankan kuasa itu, mempraktekkan kuasa itu, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita berkemenangan. Haleluya. Jadi ada 5 berkat supernatural yang hari ini saya bagi untuk saudara-saudara semua. Yaitu pertama, mengalami kelahiran baru. Yang kedua, mengalami pembenaran. Yang ketiga, menjadi anak Allah. Yang keempat, menjadi warga kerajaan sorga. Dan yang kelima, menerima kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, orang percaya dapat menerima atau mengalami kelima berkat ini bukan nanti setelah meninggal dunia masuk sorga, tetapi sekarang ini, ya, sebagai orang yang sudah lahir baru, saudara dan saya, kita berhak ya menikmati, mengalami ya 5 berkat yang luar biasa ini, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menerima dan mengalaminya? Bagaimana saudara dan saya mengalaminya, menikmati kuasa ini? Jawabannya adalah dengan iman. Saudara harus menerimanya, memperolehnya tentu dengan iman, saudaraku. Iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari seluruh pengalaman kekristenan kita. Tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Dan tanpa iman tidak mungkin saudara dan saya menerima, mengalami berkat-berkat supernatural dari Tuhan ini. Jadi hari ini saudaraku, terimalah dengan iman. Terimalah dengan iman. Mari kita berdoa, saudara. Sebentar akan ada ditayangkan kata-kata doa, sehingga kita bisa berdoa bersama-sama hari ini dengan memperkatakan kata-kata doa yang sudah saya buat, yang saya ingin semua saudara di rumah masing-masing ya kita sama-sama ya memperkatakan kata-kata doa ini dengan suara keras dan tentunya dengan iman, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena karya salib-Mu yang telah menyelamatkan saya. Ketika dengan iman saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui segala dosa-dosa saya, maka saya dilahirkan baru. Saya mengalami pembaruan dalam segala segi kehidupan saya. Hidup saya sekarang adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Saya percaya Tuhan telah memberkati saya bukan hanya dengan hal-hal natural, tapi juga yang supernatural. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mendeklarasikan perkataan iman, bahwa saya telah menerima semua berkat-berkat kerajaan sorga itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati, pikiran kita, dan juga jangan lupa roti dan anggur, karena sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus, saudara-saudara. Sebelumnya mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan.
Sebab kemurahan-Mu Tuhan lebih daripada hidup. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang siap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. kasih setiamu lebih dari hidup.
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali lagi datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu, berdoa kepadamu, dan mendengarkan isi hatimu. Walaupun masih secara online Tuhan, tetapi kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Dan kami bersyukur kami bersama keluarga kami boleh datang memuji, memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang indah ini Tuhan. Terima kasih juga buat firman yang boleh kami dengar Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunadi Subrata Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman ini menjadi pengharapan buat kami. Firman ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Dan kami juga tahu Tuhan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunadi Subrata Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Gunadi Subrata Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan Pak Gunadi beserta keluarga Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan oleh beliau Tuhan yang membuat berhasil. Apa yang menjadi pekerjaannya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Gunadi beserta keluarga Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk gereja Kemuliaan Sion. Gereja di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu. Gereja ini biarlah menjadi gereja yang seturut dengan kehendak-Mu. Pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah gereja ini boleh gereja yang membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin di gereja kami ya Tuhan Yesus. Berkati Ibu Seliana beserta keluarga Tuhan. Berkati Bapak Yoli beserta keluarga Tuhan. Dan segenap diaken Engkau memberkati mereka beserta keluarga mereka Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka senantiasa di dalam pertolongan dan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali kuat, kembali sehat di dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka, kami memohon kepada-Mu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat kami juga Tuhan, yang Tuhan tambahkan satu usia buat mereka. Itu juga adalah anugerah yang besar yang Kau berikan buat mereka Tuhan. Sepanjang bulan Mei Kau memberkati mereka Tuhan, memberikan usia yang baru Tuhan. Biarlah di usia yang baru mereka terus mengerti kehendak Tuhan dan menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ikut bersyukur, kami bersuka cita atas bertambahnya usia yang Kau berikan buat mereka semua Tuhan Yesus di bulan Mei ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap jemaat kami, setiap kami yang memberikan persembahan, persepuluhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, tak akan kekurangan kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah melalui persembahan kami memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan.
Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami senantiasa diberkati oleh Engkau, dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah juga ya Tuhan Yesus, pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa kami menjadi bangsa yang penuh sukacita, bangsa yang damai, bangsa yang rukun Tuhan. Karena kami percaya kalau ada orang yang berdoa, Tuhan bilang bangsa kami menjadi bangsa yang boleh diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Tolong Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan ini boleh terjadi buat keadaan ini dan semuanya boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap dokter, setiap suster, para medis yang berada di garis depan Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan buat mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberikan perlindungan oleh Engkau dan mereka dimampukan menjalankan tugasnya dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Biar senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam